Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan tim KC ya. Oke ya teman-teman ya, untuk kesempatan kali ini saya mau sedikit bercerita atau berbagi pengalaman tentang pengalamannya Mas Diki yang hilang 2,5 hari ya, atau 3 hari lah bisa dikatakan seperti itu, dan pulang dengan keadaan seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang penasaran sebenarnya kejadiannya itu seperti apa, teman-teman bisa tonton dulu di channelnya Kanang Setioko yang perang part 2-nya itu. Dan ini adalah kelanjutan atau setelah Mas Diki melakukan melalui proses pengobatan, yaitu cedera di sebelah kiri pundak ya, tulang ini teman-teman. Tulang ini Apa namanya ini, tulang apa? tulang leher bisa. Tulang leher ini. Tulang pundak. Tulang pundak bisa lah. Bagian depan. Iya, bagian depan. Jadi untuk kecelakaannya yang di bagian manapun saya kurang tahu. Intinya setelah sadar tiba-tiba dia itu siapa? Mas Yowan apa siapa itu teriak tentang ininya udah naik atau patah ya, jadinya itu deng gitu. Dan sekarang saya mau tanya langsung sama orangnya, sebenarnya kejadiannya seperti apa, kok bisa sampai sejauh ini. Gimana kejadiannya Mas Diki tentang ini bisa sampai patah seperti itu? Ya, kurang tahu bener sih kejadiannya persisnya itu gimana. Yang pasti itu pas lagi diculik itu saya berontak loh. Saya pengen pulang terus itu loh. Lah terus Kan saya mau mau disirap gitu. Ya. Untungnya kan pas itu pakai batok loh. oke, temurung apa? Tunggu kelapanya. Lah, saya mau bedal. Bedal itu bahasa Indonesia. Mau Berontak. mau berontak, terus saya kayak ketarik, saya mental mencolot, terlempar, Dan akhirnya ya, jatuh ya. Terus nggak sadar lagi, terus sadar udah nggak ada apa-apanya loh, batoknya udah nggak ada, yang kan saya udah nggak pakai kejanur itu, ya kayak gitu ya, nggak sadar itu ditemuin sama Mas Yohan loh, saya di samping Mas Yohan, terus pundak saya sakit banget, saya ngomong Mas Yohan, Mas Yohan pundak saya sakit banget, terus saya ngelobo gitu aja, tuh baru sadar itu. Jadi videonya langsung saya potong karena keadaannya kritis banget teman-teman, ininya naik ya, saya takut banget jadinya videonya mendadak dipotong itu, dan diselesaikan langsung saya bawa Mas Diki ke ahli patah tulang ya. Mbah Tali itu yang ditarik itu kebetulan kan masih salah satu tim dari tim Beling itu ya, timnya Pandu Gunawan. Dan waktu itu jam 2 malam, jam 2 pagi langsung menuju ke rumahnya sana. Itu perjalanannya itu setengah jaman dari tempat saya di sini. Ya alhamdulillah bisa langsung ditangani teman-teman ya. Tapi ada kendala, nggak ada ini apa namanya, Plester. Nggak ada plesternya karena malam-malam. Saya mencoba hubungi rumah sakit, nggak bisa beli di rumah sakit, katanya harus bawa ke sini, sedangkan sedang ditangani sama ahli patah tulang atau yang biasa ngurutin bagian tulang. Kalau masuk ke rumah sakit kan ini nanti dipeng. Tapi Mas Diki nggak mau, pengennya ke patah tulang aja biar ditarik nanti kembali seperti biasa, nggak dipasang pen teman-teman. Jadi waktu di sana, waktu Mas Diki mau sadar, saya dengar teriakan anak saya itu sebenarnya gimana itu ceritanya? Ya mungkin ya pas itu mau kabur itu ya. Memang saya mau di kasarannya kalau bahasa Indonesia itu kayak mau diperkosa lah ya. Ya kayak mau itu, terus saya kan mau mencoba kabur itu, berontak. Nah setelah itu kan saya tarik itu, saya mental. Ya. Nah, setelah itu saya nggak sadar, tapi saya lihat lah, saya sadar itu ada mirip saya anaknya itu. Waduh, perempuan apa? Perempuan. Duh, teman-teman, ini Mas Diki sampai melihat sosok seperti mukanya Mas Diki itu jenisnya
kelaminnya perempuan. Maka dari itu waktu dia disadarin itu dia masih berat ya melepaskan dari si yang penglihatannya itu katanya anak itu, anak perempuan. Tapi saya nggak tahu pasti ya. Tahu itu ya. sirap atau gimana? Karena- Memang nggak tahu pasti juga itu kan saya nggak sadar, cuma saya kayak terbayang-bayang itu loh. Bisa juga itu memang udah sampai menjadi bayi bajang ini. Aduh, Jadi Mas Diki udah punya anak di alam lain teman-teman. aduh. Gila ya, mantep banget. Jangan lah. Semoga sih cuma halusinasi lah. Ya nanti kita coba selidiki lebih dalam lagi tentang yang dirasakan Mas Diki, katanya melihat anak kecil yang mirip Mas Diki, yang katanya yang kemarin kita ngelambing-lambing tangan itu ya. Nanti coba kita selidiki lagi, atau barangkali bisa kita ramai-ramai tarik bareng Mbah Dangik dan teman-teman. Nanti kita tarik apakah dia benar adanya atau cuma halusinasi saja. Ya semoga sih cuma halusinasi. Tapi jika memang benar apa adanya, karena itu bukan bayi manusia ya teman-teman, melainkan hanya bayi sebuah jin. Jadi tidak usah dipercayai, tapi ya buat hiburan atau tontonan saja. Jadi nanti kita selidiki ya teman-teman ya. Doakan saja nanti Mas Diki cepat sembuh, biar kita bisa berangkat lagi menyelidiki dari anak atau yang disebut Mas Diki itu anak saya, aku nggak mau lepas itu. Aduh, ini adalah pengalaman spiritual yang paling luar biasa. Kalau di tempat saya namanya itu Gawakelong. Gawakelong. Iya, Gawakelong. Sampai 2 hari 2 malam teman-teman, hampir 3 hari malah. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk Tapi di sana itu jangan kerajaannya mewah. kerajaannya mewah. Mewah. Merek sawah apa itu? Itu Hanya penglihatan itu ya. ya penglihatannya itu indah banget Mas. Besar, Ya, banyak pengikutnya. banyak. Itu anaknya itu anak ya kasarnya pangeran, itu anaknya ratunya itu juga gagah banget loh, Mas. Berarti anaknya kamu nanti cantik banget ya. Aneh ya, tapi aneh tapi pengalaman, jadi Pengalaman. susah jelasinnya, itu kadang susah. Nanti keluar ngomong seperti ini nanti kita banyak disalahkan ya, tapi ya saya bilang ini hiburan teman-teman, jadi nggak usah diperdebatkan atau dipercayai secara logika, karena ini kita menyangkut sebuah jin ya, jadi nggak usah bicara soal logika, karena mereka itu hidup di atas logika. Kadang cinta ini tak ada logika. Akhirnya seperti katanya seperti itu. Dan minta doanya untuk kesembuhannya Mas Diki. Ya gimana? Untuk sekarang udah nggak Ya paling masih senut-senut deh. senut-senut ya. Masih nggak bisa ngangkat sendiri. Saya juga pernah pengalaman seperti ini dulu, jatuh ya. Dan klarifikasi untuk si ratunya itu, dia masih hidup, belum dimusnahkan ya teman-teman ya. Karena saya pikir mungkin dengan cara melumpuhkan dari semua pengikutnya, dia akan hidup sendiri dan semoga tidak menjadi masalah lagi ya. Tapi nggak tahu, makanya dari itu setelah ini nanti coba diselidiki bareng-bareng. Kalau ternyata dia balik lagi seperti biasanya, ya kita mau nggak mau ya. Karena kita hidup kan ya, karena kita hidup kan harus saling menghormati, menghargai, menjaga. Karena syariatnya kan rahmatan lil alamin ya teman-teman ya. Harus saling memaafkan. Ya coba kita maafkan dulu. Kalau ternyata udah nggak ada kabar apa-apa lagi, ya alhamdulillah, berarti kita bisa meluruskan tentang kejadian Nyai Hirep Nepsu. Sebenarnya itu kerajaan Nyai Hirep Nepsu, saya nggak tahu namanya apa. Itu hanya
apa ya, gambaran di otak saya kasih nama Nyai Sirup Nepsu. Karena Nyai itu adalah seorang, Nyai apa itu? Ibu atau ya, Perempuan dewasa. Sirup artinya pengasut. Nepsu itu nafsu ya, nafsu dari seksualnya itu. Jadi dia itu menggoda para lelaki hanya untuk diambil air maninya yang nanti dijadikan sebuah bayi jin itu ya, dan nanti dia dimakan biar dia kelihatan lebih cantik dan muda. Padahal sejatinya Nyai itu ternyata hanya nenek peot, teman-teman. Dan ini pengalaman yang luar biasa bagi saya. Buat teman-teman juga yang menyaksikan, semoga menambah iman dan takwa yang lebih dalam lagi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin cukup sekian ya Mas Diki. Ya. Nanti ditunggu lagi kabar terupdate-nya tentang keadaan Mas Diki. Semoga teman-teman pada terhibur dengan hiburan yang kami sajikan. Saya Kanang Setioko dan Mas Diki Prawanto. DKP ya. Oh, DKP ya. DKP. Laporan dari sini rumah Mas Diki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam